Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat diskusi, kita berjumpa lagi dalam program Diksi. Stop menghardik, mari berdiskusi. Baik, tentunya kita menyaksikan program yang menarik ini, program yang penuh dengan literasi dan juga narasi-narasi diskusi yang tentu harus kita jadikan salah satu referensi untuk kita menambah wawasan kita hanya di kanal Data Politika Indonesia. Jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung dan juga sahabat diskusi untuk mensubscribe semua video yang ada di Data Politika Indonesia. Dan hari ini saya Wulansari selaku host akan berbincang-bincang dengan narasumber dengan tema yang sangat menarik, yakni peta jalan NU abad kedua Nahdlatul Ulama. Tidak asing lagi tentunya bagi teman-teman sahabat-sahabat diskusi yang berada di seluruh jagat YouTube hari ini yang bergabung tentang istilah dan juga organisasi Nahdlatul Ulama. Yang mungkin udah tahu, sudah berapa lama tahu, atau mungkin keluarganya NU sejak dulu gitu ya. Boleh komen juga nih teman-teman. Nah sekarang beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2023, Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama. Ya. Ini menarik sekali ini. Yang di Surabaya itu ya? Betul, di Surabaya dan juga di Sidoarjo. Ini ya, saya ingin menyapa. Sidoarjo maksudnya. Ya, di Sidoarjo. Baik. Nah, pemirsa, saya akan bersama dengan Mas Endin Aje Sofihara. Beliau adalah Awan Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Endin. Wah, ini Selamat sapaan akrab. berpuasa ya, Alhamdulillah. Mbak Wulan dan teman-teman semua ini. Ini menuju akhir-akhir Ramadan. Ya, Tentunya menarik ya untuk kita membahas. luar biasa ini ya. Bang Data Endin. Politika Indonesia ini di akhir-akhir Ramadan masih mengajak kita berdiskusi. Luar biasa. Terus mengasah. Mengasah pemikiran ini di bulan puasa. Ya, dan berbicara tentang NU gitu, tidak asing istilah bahwa kalau kita mau belajar kepada kiai, belajar kepada seorang guru, itu sanatnya harus jelas. Terus jelas. Artinya ada literasi dan juga paradigma yang memang sudah turun-temurun yang diwariskan di Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sebenarnya apa sih Bang Din terkait literasi paradigma NU itu sendiri yang hari ini masih mengakar kuat bahkan masuk di abad keduanya? Ya, Pak Wulan ya. Ini sebenarnya junior saya nih, memanggilnya apa sih? Ya, mempercakapi NU atau memperbincangkan NU sepertinya nggak pernah selesai kita ya, nggak pernah kehabisan bahan ya. NU baru saja melewati tahapan 100 tahun pertama dan kemudian sekarang tengah memasuki 100 tahun kedua. Kita tahu NU itu lahir pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah bersamaan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926. Nah, oleh karena NU salah satunya menghitung usianya menggunakan penanggalan Hijriah, maka 16 Rajab kemarin yang bertepatan dengan tanggal berapa itu? 7 Februari itu berusia 100 tahun. Dan nanti pada tanggal 31 Januari 2026 juga akan berusia 100 tahun kalau menggunakan durasi Masehi. Ya. NU ini memiliki keunggulan, memiliki keunikan, dan memiliki misteri juga kadang-kala begitu kan. Misalnya begini, tadi Mbak Wulan bicara soal literasi ya. NU itu dalam urusan literasi itu bisa kita bilang bila NU sama dengan kitab, kan gitu. Kitab-kitab berbahasa Arab. Bila kitab berbahasa Arab, kalau dalam konteks literasi NU, maka sering disebut kitab-kitab kuning kan. Nah, kitab kuning itu yang menjadi hasanah keilmuan orang-orang NU, santri-santri NU, dan siapa saja orang yang mengaku NU dalam tanda petik, bila dia mau dikatakan NU yang sesungguhnya,
maka pada dirinya itu harus bisa baca kitab kuning kan begitu ya. Nah, Mbak Bulan pasti sudah belajar kitab kuning kan ya. Sedikit demi sedikit. Gitu, kitab kuning, kan? Nah, pada kitab kuning itu paling tidak terdapat 3 keunggulan literasi. Yang pertama, hanya pada mekanisme dan sistem penulisan pada kitab kuninglah dikenal metode penulisan bernama matan, bernama syarah, dan bernama hasyiah. Matan itu adalah teks asli yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian bila matan itu dianggap tidak cukup, maka berikutnya akan ada teks penjabaran dari teks asli yang disebut hasyiah. Dan biasanya ditulis oleh orang lain dari berbeda dengan penulis asalnya, penulis matan itu. Itu kita sebut hasyiah. Syarah, syarah, komentar. Bila syarah tidak dianggap cukup, maka ada penulis berikutnya yang menulis teks yang sama tapi dengan melakukan penjabaran-penjabaran baru, yaitu disebut hasyiah. Dan antiknya adalah antara matan, syarah, dan hasyiah seringkali dibukukan dalam buku yang satu gitu. Pada bagian pinggir, pada bagian tengah, pada bagian tengah yang lain lagi. Nah, antara matan, syarah, dan hasyiah itu durasinya bisa saja berjarak begitu jauh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tradisi literasi di lingkungan Nahdlatul Ulama itu ada yang disebut begitu akrabnya, begitu hormatnya, dan begitu dituntut kita untuk melakukan penghormatan antara guru dan murid. Takzim. Takzim ya. Takzim sama murid. Nah, murid dan guru itu ada paling tidak beberapa varian. Yang pertama, murid bertemu fisik dengan guru. Yang kedua, murid bertemu hanya dalam teks dengan guru, ya kan? Ada murid bertemu dalam fisik dan teks. Tapi penghormatannya begitu luar biasa. Nah, kita tahu kan dalam tradisi keilmuan non kitab tuning, atau supaya gampangnya kita menyebut dalam tradisi keilmuan sekuler gitu. Pak Bulan kan tahu kita juga belajar macam-macam lah. Misalnya kita belajar ilmu ekonomi, pasti kita ketemu dengan para ahli-ahli ekonomi. Misalnya belajar ekonomi pembangunan, kita akan ketemu dengan Michael Todaro. Kita belajar ekonomi tentang harga, tentang pasar, kita akan ketemu dengan teoretikus ekonomi itu. Ada yang namanya Philip Kotler, ada yang namanya Michael Porter. Kita mau bicara ekonomi kapitalis, ada Adam Smith. Kita mau bicara tentang ekonomi manajemen, ada Peter Drucker. Kita mau bicara ekonomi ekonomi yang mempelajari struktur kehidupan, psikologi ekonomi, ada Abraham Maslow, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pola penghormatannya berbeda. Percayalah sama saya, seorang Ibnu Khaldun yang dalam dunia santri itu punya buku namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, tapi dalam pelajaran ilmu sekuler dia punya buku-buku tentang sosiologi. Nah, kalau Ibnu Khaldun dipelajari di pesantren, paling tidak penghormatannya begitu luar biasa. Bukti penghormatannya seringkali begitu buku ilmu Khaldun dibuka, begitu dibuka gitu, ala haziniyah Ibnu Khaldun Al-Fatihah. Jadi ada doa kan? Doa Al-Fatihah untuk penulisnya. Sebagai doa. Tapi kalau di sekuler, misalnya hari ini kita belajar tentang ekonomi manajemen yang ditulis oleh Peter Drucker. Al-Haziniyah Peter Drucker Al-Fatihah misalnya, kan nggak ada, itu nggak pernah terjadi. Jadi salah satu metode yang berbeda adalah tata cara penghormatan. Tata cara penghormatan. Penghormatan apakah dia ketemu langsung dengan gurunya, atau dia hanya ketemu dalam teks, atau dia mungkin hanya ketemu dalam cerita-cerita bahwa kitab ini ditulis oleh ini. Dan yang ketiga, keunggulan literasi keilmuan NU itu
memiliki tali temali, sambung menyambung terkait menjadi satu transmisi keilmuan dari mulai sekarang kita ini sampai dengan simpul pertama keilmuan yaitu baginda Rasulullah SAW. Itu pasti nyambung menyambung. Itulah yang disebut dengan ketersambungan sanadnya. Sanad itu panjang sekali sanadnya. Apa harus disebutin? Artinya sanadnya? ini berarti ini penting sekali. Memang ini kan kita sering sekali mendengar di NU bahwa sanad itu sangat penting sekali. Penting, ya, betul. Jadi begini, Bang Endin, apa sih sebenarnya yang membahayakan jika kita belajar ilmu apapun itu termasuk ilmu agama dari mereka yang kita tidak tahu sendiri sanadnya. Mana yang lebih penting kita utamakan? Apakah sanadnya dulu kita harus ketahui atau yang penting kita belajar ilmunya dulu? Ya, untuk tahap pertama saya kira kita belajar ilmunya supaya kita menguasai. Pada tahap pendalaman materi kita mesti tahu ilmu ini berasal dari mana. Sanad ini adalah untuk memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari itu benar. Sanad keilmuan ini untuk memastikan bahwa ini memang perilaku keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi kita tidak belajar ya hanya boleh mendengar saja. Tapi ini problemnya sekarang adalah begitu banyaknya media yang menampilkan, menyediakan, mempertontonkan hasanah-hasanah keilmuan yang bisa didapat oleh siapa saja. Tapi belum tentu dia memiliki sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari tantangan Nahdlatul Ulama ke depannya. Oke. Ini menarik nih ngobrolin tantangan Nahdlatul Ulama ke depannya. Tadi kalau Bang Di sempat meng-highlight ya, saya juga kemudian menyimak bahwa salah satu ciri khasnya NU adalah kita belajar dari kitab kuning gitu. Nah, hari ini di era perkembangan teknologi yang sangat dinamis, masyarakat kita juga begitu dinamis, cepat bertransformasi. Apakah menurut Bang Din, apakah memungkinkan kalau kitab kuning itu kita pindahkan ke internet? Pindahkan ke internet ya. Bagaimana? Ini ada beberapa pertanyaan yang pernah muncul di beberapa forum dan ini saya ingin tanyakan ke Bang Din. Kita sekarang ini kan bisa mendapatkan apa saja dengan berbasis internet. Internet menawarkan sejumlah kemudahan untuk mengakses. Misalnya kita mau mencari tata cara berwudu misalnya, kita cari di situ, itu kan bisa kita dapatkan. Nah, persoalannya sekarang, apakah yang tata cara berwudu yang kita dapatkan lewat medsos itu sesuai dengan tataran, dengan nilai-nilai, dengan maksud keilmuan yang ada sanadnya pada kita itu, pada ini kan belum tentu. Nah, disinilah tantangannya bahwa asupan-asupan keilmuan yang mesti masuk ke basis keilmuan yang bisa diakses orang di media sosial, di internet, di Google dan di segala macam, itu harus menjadi concern kita untuk memasukkannya. Nah, Mbak Wulan gini misalnya, sekarang kita punya Google kan, kita cari di situ tata cara berwudu kan muncul tuh kan. Nah, sekarang katanya akan muncul lagi teori yang lebih teori media sosial yang lebih canggih lagi dari Google, yaitu ChatGPT. Nah, di mana misalnya ChatGPT itu kalau kita mau bikin disertasi, judulnya ini, postur disertasinya ini, materinya ini, begitu kita rekayasa, dia akan muncul sebagai satu formulasi disertasi itu. Bahkan mungkin kalau kita punya angan-angan, kita pengen punya istri cantik misalnya, kita cari hidungnya model ini, matanya model ini, kupingnya model ini, bibirnya. Mungkin dengan teknologi rekayasa ChatGPT, dia akan muncul satu postur sendiri. Pertanyaannya sekarang, postur-postur yang membentuk pemikiran itu asupannya dari mana? Kan begitu. Kalau asupannya bukan dari kitab kuning, asupannya bukan dari agamawan-agamawan atau tokoh-tokoh NU, maka postur keilmuan yang muncul itu pasti postur orang lain. Nah, ini tantangannya.
Jadi Mbak Bulan, ini boleh kita mengepil nih ya kepada teman-teman NU, generasi muda NU, para mahasiswa yang masih muda-muda, untuk memasukkan sejumlah banyak asupan nilai-nilai ke dalam konten-konten yang bisa diambil oleh masyarakat banyak sebagai masukan keilmuan. Supaya begitu dia ngambil, dia postur keilmuannya kayak wudhu tadi itu, jangan-jangan nanti begitu muncul postur wudhunya bukan postur kita kan. Nah ini Artinya akan memungkinkan jika dipindahkan ke internet, tapi yang kita harus teliti adalah orisinalitas. Nah, orisinalitas penting itu. Dan mungkin metode memindahkannya itu bukan kitabnya kita pindahkan ke internet, itu kan mesti kita baca lagi. Tapi tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU bisa memindahkan konten-konten, isi-isi dari kitab-kitab kuning itu, supaya kalau orang cari itu bisa dapat. Oke, artinya perlu tashih juga Iya. sebelum itu menyebar begitu Menyebar ya? dulu. Oke. Baik, ini perlu kita highlight ini pemirsa ya, dan juga teman-teman sahabat diskusi. Kita kembali lagi ke konteks abad kedua Nahdlatul Ulama, Bang Din. Ini menarik sekali, ada salah satu mungkin tagline yang mengakar di kalangan Nahdliyin hari ini, yakni memasuki abad kedua kita ingin merawat jagat membangun peradaban ya. Nah, rawat jagat membangun peradaban. Ini visi yang luar biasa luas dan dalam gitu. Bagaimana Bang Din kita menyikapi? Ini visi besar dan dalam ya. Kita tahu masyarakat Bulan ya, tengah bergerak masyarakat ini. Dari perilaku kehidupan yang offline menjadi kehidupan yang online ya. Dari perilaku kehidupan yang manual menjadi kehidupan yang otomatis. Dari kehidupan yang analog menjadi digital. Dari pola belanja di pasar-pasar tradisional berpindah ke pasar-pasar e-commerce besar ya. Dari pasar yang non tradisional, dari tradisional bisa juga ke e-commerce dan seterusnya. Pola hunian yang berstrata rumah tradisional sekarang pindah ke internet. Artinya jagat ini kan setengah melakukan perubahan, tengah terjadi perubahan. Mau tidak mau jagat ini akan berubah. Jadi dalam rangka merespon itu semua, NU membuat tema besar merawat jagat, kan begitu, merawat jagat dan membangun peradaban. Dengan apa? Tentu dengan pola pemikiran yang sekarang ini tengah dikembangkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pak Bulan tahu kan, NU itu punya nilai yang disebut mempertahankan nilai lama yang baik. Apa itu nilai lama yang baik? Tradisi-tradisi kita lah. Tradisi tahlilan, tradisi bersalaman sama orang yang lebih tua, cium tangan, ya kan? Tradisi maulidan, tradisi marhabanan, dan seterusnya dan terusnya. Nah, tradisi-tradisi ini harus tetap kita pertahankan, tapi juga dia harus mengikuti orde pembaruan. Pak Ulan kan suka ikut sedekahan ya. Kalau pulang sedekah, kalau dalam tradisi NU ada apanya tuh? Ada berkatnya. Itu yang disukai. Ya, disukai kan? Apalagi di bulan Ramadan kan ada berkat. Nah, maksud saya begini, berkat itu kan pertanda dari seseorang memiliki tingkat ekonomi. Bila masyarakat atau seseorang mengundang kita ke rumahnya lalu kita dapat berkat, itu kan pertanda ya. Pertanda bahwa dia memiliki kemajuan ekonomi atau tidak. Jadi berkat saja harus mengalami kemajuan. Jangan dari tahun ke tahun berkatnya telur sebelah terus. Hari ini sarungnya merek ini, tahun depan sarungnya merek yang lain yang lebih bagus lah. Itu artinya harus ada kemajuan. Nah, mempertahankan nilai lama yang baik itu tidak cukup. Tak cukup kan? Oleh karena itu yang lama yang baik itu harus kita perbaharui casingnya, penampilannya. Kita harus tambahkan aksesorisnya.
dan harus kita tingkatkan services. Misalnya kita suka marhabanan, pada generasi masyarakat yang lebih maju kita juga mesti memberitahu apa yang dibaca di dalam marhabanan. Nazom-nazom apa, syair-syair apa kemanfaatan syair itu yang lebih intelektual, akademik gitu. Oke. Jadi nggak bisa lagi kita hanya mengatakan ini kan perintah guru gue dari dulu juga begini, kan nggak bisa begitu. Betul nggak ya? Betul. Nah, kayak begitu. Apakah kita kemudian, ya kita tadi memiliki prinsip takdim kepada para guru kita. Iya. Seorang santri, apakah boleh kita kemudian menanyakan lebih dalam artian juga bisa mengkritisi kiai ini kenapa bisa begini, kenapa bisa? Apakah dalam tradisi NU kita juga bisa melestarikan budaya tersebut? Ya, ada budaya kita tidak boleh membantah kiai, tapi tidak boleh membantah kiai itu harus dimaknai bahwa kita juga perlu alasan teoritis akademik maupun alasan berdasarkan kitab-kitab. Gitu. Pada tingkat tertentu pola ajaran itu harus ada alasan-alasannya. Tapi pada tingkat yang belum saatnya itu tidak apa-apa, dia ikut-ikut saja. Bahkan para kiai pun kadang ikhtilaf pendapat begitu? Iya pendapat gitu. Nah soal pendapat nih, kita sering menggunakan istilah perbedaan pendapat itu rahmah ya. Nah saya ingin mengatakan sebenarnya bukan perbedaan, keragaman pendapat. Oke. Kalau beda itu sama sekali tidak melahirkan penyatuan apa-apa. Hentikanlah menggunakan kalimat perbedaan pendapat itu adalah yang ada itu adalah keragaman pendapat. Misalnya ada yang tarawih 8 rakaat, ada yang tarawih 20 rakaat. Itu bukan perbedaan, itu ragam pendapat yang masing-masing beliau-beliau para ulama itu memiliki basis teori. Tentu NU kalau mengambil yang 20 rakaat, kita juga punya basis teori yang kuat. Itu bagian pertama. Paradigma pikir bagian kedua, oleh karena masyarakat terus berkembang, oleh karena masyarakat terus maju, oleh karena peradaban manusia itu makin hari makin mengalami kehebatan dalam pengertian negatif maupun kehebatan dalam pengertian yang positif, pasti itu saja ada. Nah, karena itu NU memasuki pola kehidupan yang kedua, yaitu menerima nilai baru yang lebih baik. Iya kan? Nah, apa itu menerima nilai baru yang lebih baik? Misalnya, sekarang ini kita tengah menghadapi hampir selesai sih sebenarnya. Yang kasus 2-3 tahun terakhir ini kasus COVID ya. COVID. Kan dahsyat ini kan. Merubah struktur peradaban kemasyarakatan yang begitu dahsyat kan. Kita yang nggak biasa webinar nggak pakai. Ya kan begitu hebat. Pola masyarakat jadi online begitu tinggi. Nah, itu kan melahirkan peradaban baru. Jadi menerima nilai baru yang lebih baik. Kan. Tentu harus kita sesuaikan dengan penerimaan kita terhadap yang baru-baru. Bagaimana menyesuaikannya? Nah, contoh COVID tadi. Begitu muncul pandemi COVID, para kiai NU itu dengan sigap cepat mengajari kita inilah cara menghadapi bahaya penyakit itu, yaitu dengan sejumlah doa-doa kan. Berapa doa muncul, ada sholawatan, ada ini. Masih hafal nggak doanya? Tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha dan seterusnya. Ada lagi yang sholawat apa itu? Sholat Fatimah itu kan? Fatimah. Kan banyak itu. Nah, itu kan respon kita, respon agama, respon syar'i terhadap problema kemasyarakatan yang dalam ini problema kesehatan. Pertanyaannya, bisakah NU pada abad kedua ini merespon persoalan-persoalan kesehatan tidak hanya dengan respon syar'i, tapi juga dengan respon medis, respon akademik, respon farmakologi, dan seterusnya. Misalnya, begitu muncul wabah penyakit, NU sudah punya
rumah sakitnya. NU sudah punya sejumlah obatnya. Sehingga begitu orang berada di rumah sakit NU, dia mendapatkan obat syar'i, dia mendapatkan obat fisik secara farmasi. Top kan itu? Itu. Nah, ini tantangan buat NU. Jadi jangan ada orang mengatakan NU ini punyanya cuma doa aja kan begitu. Ini tantangan yang harus kita kerjakan bersama. Bersama itu generasi muda kayak Mbak Ulan nih. Mbak Ulan NU kan. Oke, baik. Iya. Dalam konteks membangun peradaban dunia, apakah NU akan memberikan warna baru di abad kedua ya ini? Ya. Untuk peradaban internasional misalnya seperti itu. Ya, NU harus memberikan peradaban. Tidak ada organisasi yang melebihi kebesaran NU secara kuantitatif di Indonesia maupun di dunia. Karena NU harus memformulasikan performa kuantitatifnya dan performa kualitatifnya seperti apa sebagai organisasi dan sebagai warga NU. Dalam menjemput abad kedua ini, dalam mengisi abad kedua ini, masuklah pada paradigma pikir yang ketiga. Kalau tadi kan yang pertama mempertahankan nilai lama yang baik, menerima nilai baru yang lebih baik, dan yang ketiga membuat kebaikan baru yang lebih baik. Jadi bukan hanya mempertahankan, bukan hanya mentransformasikan, tapi sekarang menginovasikan, berkreasi baru agar kita bisa membuat sesuatu yang baik. Jadi atas dasar penerimaan kita terhadap yang baik-baik, kita membuat kebaikan baru yang lebih baik, kita membuat kebaikan baru yang lebih baik, kita membuat kebaikan baru yang lebih, sampai penerimaan kita terhadap yang baik-baik itu tidak bisa lagi dibuat menjadi kebaikan baru yang lebih baik. Oke, baik, ini menarik sekali. Bang Dit, terakhir ya. Terakhir, Jamiah Nahdlatul Ulama ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Dit, memiliki kuantitas terbesar di dunia sebagai organisasi Islam, juga organisasi masyarakat gitu. Dengan tentunya jamiahnya yang sangat plural dari berbagai kalangan, dari berbagai macam warna begitu ya. Menjelang pemilu 2024 ini. Bagaimana NU harus bersikap dan juga bisa mewadahi seluruh jamiahnya? Wah, ini rame nih ya. Pasar NU itu menurut survei terakhir, kalau tidak saya salah ingat angkanya, itu di atas 51% penduduk Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia sekarang 275 juta, katakanlah 280 juta, setengahnya itu kan 140. Dia bisa sampai 160 juta NU itu. Wah, itu kalau 160 juta memiliki persepsi politik yang sama, calon presiden yang didukung NU ini merem ini jadi. Jadi, ya kan? Nah, sayangnya Mbak Ulan, individual perception, politik individual perception di lingkungan NU itu tidak dikelola menjadi institutional politik perception. Jadi persepsi politik individu warga NU tidak dikelola menjadi persepsi politik institusi. Sehingga by institusi NU tidak pernah menyatu dalam urusan-urusan politik. Apalagi ada pesan keputusan Munas Alim Ulama NU di Kaliurang pada tahun 80 sekian ya. Tidak 80, 79-an barangkali. Itu NU itu equidistant dalam urusan politik. Menjaga jarak yang sama dengan sejumlah kekuatan politik. Dan pesan Muktamar NU tahun 84 di situ Bondo bahwa NU kembali ke hitoh. Artinya kembali ke hitoh juga menjaga jarak yang sama dengan sejumlah kekuatan politik. Tapi tentu kita tidak bisa menutup mata, warga NU punya pilihan-pilihan sendiri, punya kedekatan-kedekatan sendiri, partai politik mana yang paling punya chemistry. Saya kira sebagai orang NU, saya ingin mempersilahkanlah semua partai politik
untuk memancing warga NU, apakah warga NU menjatuhkan pilihannya kepada partai-partai politik tersebut. Silakan saja, ini pasar bebas. Karena individual politik individual perceptionnya orang NU itu tidak pernah bisa diakomodasi menjadi politik institusional perception. Jadi terbuka lebar. NU untuk semua. NU untuk semua. Oke, baik, terima kasih Bang tadi atas waktunya hari ini berbagi bersama dengan Sobat Diskusi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Diksi. Stop menghardik, mari berdiskusi hanya di Data Politika Indonesia. Saya Wulansari, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Sama-sama ya, Mbak Wulan, sukses. Amin. Selamat berpuasa kepada teman-teman semua. Oke.